Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Bertemu kita kembali dalam program Santapan Rohani pada saat pagi hari ini saudara. Sebelum kita masuk dalam pendengaran kebenaran firman Tuhan, kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami kembali mengucap syukur. Kami bangun dengan tidak kurang suatu apapun, sehat-sehat. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur. Kami puji, hormat, muliakanlah nama-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Berkaryalah Engkau Tuhan di dalam hati, tubuh, roh, jiwa kami, supaya kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah. Berikan kami kesehatan, sembuhkan dari segala penyakit. Berikan kami jalan keluar dalam setiap menghadapi permasalahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 8. Demikian kebenaran firman. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ucapan bahagia. Saudara, orang yang suci hatinya, kehidupan manusia akan berjalan di jalan yang benar atau salah ditentukan oleh hatinya saudara. Masih ingat kasus Hawa sebelum memakan buah yang dilarang Tuhan? Alkitab menceritakan buah itu sangat menarik hati Hawa saudara. Pada waktu Kain mau membunuh adiknya Habel, hatinya panas. Sewaktu Nabi Samuel ingin mengurapi salah seorang dari anak-anak Isai untuk kelak menjadi raja, Samuel melihat yang postur tubuhnya tinggi, gagah, nampak perkasa, tetapi Tuhan menolaknya saudara. Tuhan berkata, manusia melihat yang di depan matanya, tapi Tuhan melihat hati. Puji Tuhan. Kejadian ini mengajarkan kepada kita, bagi Tuhan masalah hati sangat penting saudara. Bagi Tuhan, hati yang suci adalah segala-galanya. Apa kiatnya mempunyai hati yang suci? Saudara, Raja Daud jujur, pengakuannya simak di dalam Mazmur 51 ayat 5 demikian. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Daud berkata ia sudah memiliki dosa sebelum ia dilahirkan. Hatinya kotor pada saat ia masih dalam kandungan ibunya. Daud tidak mengenal hatinya saudara. Ia minta Tuhan untuk menyelidikinya dan memeriksanya. Ia tidak mampu mengendalikan hatinya. Mazmur 139 ayat 3 mencatat, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Saudara, dengan kesadaran yang tinggi, Daud kemudian meminta supaya Tuhan yang memulihkan hatinya. Katanya lagi di ayat 24-nya saudara, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selain Tuhan, tidak ada yang bisa memulihkan hati manusia saudara. Hati yang dimaksud di sini bukanlah organ yang ada di dalam tubuh kita. Hati yang dibicarakan dalam renungan hari ini saudara adalah hati atau batin yang ada dalam jiwa kita saudara. Hati mempengaruhi arah hidup kita.
bagaimana kondisi hati kita saat ini. Saudara, manusia jarang mau memotret hatinya. Orang tidak mau bersikap jujur dengan dirinya, saudara. Menganggap hatinya suci dan bersih. Kita tidak akan pernah bisa melihat Tuhan sekalipun rajin beribadah dan melayani. Kita tidak akan pernah merasakan pertolongan Tuhan sekalipun berdoa berlama-lama, saudara. Sama seperti Daud, kita harus meminta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Selanjutnya kita juga harus meminta belas kasihan untuk menyucikan hati kita. Jangan tunda, sekarang juga. Mari naikkan pujian. Buka pintu hati kita selebar-lebarnya. Tuhan akan memulihkan dan menyucikan hati saudara. Hati kita. Kita akan melihat pertolongan dan perlindungannya menyertai hidup kita, saudara. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Pagi hari ini kekal untuk selama-lamanya. Demikian renungan firman Tuhan. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan membarui hati, tubuh dan pemikiran kami. Supaya kami Tuhan benar-benar semakin hari semakin berkenan kepadamu. Baharuilah hati kami dengan firman-Mu, supaya kami Tuhan semakin berkenan kepadamu ya Yesus. Berkatilah Tuhan setiap aktivitas seluruh para pendengar renungan pagi pada saat hari ini. Dimanapun mereka melangkah, hati yang dari Tuhan yang menjadi isi setiap tubuh roh jiwa kami, supaya kami menjadi berkat dimanapun kami melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali esok hari. Selamat beraktivitas. Terus jaga protokol kesehatan. Tetap semangat. Salam sehat, salam hebat.